Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi Microsoft Word pada kelas 4. Nah, ini Ustazah menggunakan tampilan layar. Jadi yang pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya ya. Ini diperhatikan kursor yang bergerak-gerak ini. Ustazah akan klik 2 kali di sini pada Microsoft Word. Kemudian dia akan muncul tampilan Microsoft Word-nya. Kita harus menunggu. Ya. Ini kita close. Kemudian ini adalah tampilan yang akan muncul ketika kita baru membuka Microsoft Word. Kemudian kita klik blank dokumen sebanyak 2 kali. Nah, ini adalah tampilan jendela dari Microsoft Word. Jadi ini adalah kertas putih, ini adalah tempat ketika kita akan mengetik, misalnya seperti ini ya. Nah, pada minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan mengenai tab menu apa saja yang ada di Microsoft Word. Jadi yang pertama kemarin Ustazah sudah menjelaskan mengenai tab file. Ini adalah tab file di pojok kiri atas. Perhatikan kursor ini yang bergerak. Di ujung ini ada tab file. Ustazah coba klik lagi. Perhatikan, Ustazah akan mengklik tab file. Ustazah klik tab file. Nah, ini adalah menu-menu yang atau pilihan yang ada di tab file. Yang pertama ada new, open, save, save as, print, dan juga ada 5 lainnya. Jadi Ustazah akan menjelaskan 5 atas terlebih dahulu ya. Pertama, kemarin Ustazah sudah menjelaskan mengenai fungsi new. New di sini, misalnya di sini Ustazah sudah mengetik nama Ustazah. Ya, di sini udah ada hasil ketikan di sini. Nah, Ustazah ingin membuka lembaran kertas baru yang masih bersih. Ustazah klik file terlebih dahulu, kemudian Ustazah pilih new. Nah, di sini Ustazah pilih kertas baru, sehingga muncullah kertas yang bersih dan belum berisi ketikan, seperti itu. Jadi ketika kakak ingin mengganti kertas, misalnya kertas yang sebelumnya terisi sudah penuh dan kakak ingin membuka lagi lembaran baru, tinggal klik file, kemudian new, klik 2 kali di blank dokumen. Seperti itu akan muncul tampilan kertas yang baru. Kemudian ketika kita akan membahas mengenai open. Menu open di sini berfungsi ketika kakak ingin membuka dokumen yang sudah tersimpan seperti ini. Misalnya Ustazah mau buka file, Ustazah klik open ya. Ustazah klik kelompok Excel seperti itu. Ini untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan. Jadi ketika kakak ingin membuka dokumen yang sudah disimpan, tinggal pilih open, kemudian nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nanti kakak tinggal pilih dokumen mana yang ingin kakak buka, seperti itu ya. Di sini Ustazah coba klik ini, klik 2 kali ya. Oh, ini dokumennya tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka semua. Ya, seperti itu contohnya ya. Jadi ketika kakak ingin membuka dokumen yang sudah disimpan, misalnya ini Ustazah menyimpan dulu. Ustazah mau menyimpan dokumen ini dulu. Oke. Ustazah pilih file, kemudian save. Ustazah mau save di dokumen. Kita harus pilih tempat save-nya, tempat menyimpannya, seperti itu ya. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kakak tinggal pilih namanya apa dokumen yang kakak simpan. Kakak harus ketik nama sesuai dengan yang kakak inginkan, seperti itu. Nah, Ustazah tadi disimpan di dokumen, kemudian Ustazah sudah memberi nama di sini di file name. Ustazah sudah memberikan nama, kemudian Ustazah simpan. Oke. Nah,
Setelah Ustazah simpan tadi, Ustazah ingin membuka kembali. Ustazah klik open, kemudian Ustazah pilih dokumen yang akan Ustazah buka. Nah, muncul seperti ini ya. Coba Ustazah buka lagi ya. File, kemudian open, kemudian Ustazah buka dokumen yang Ustazah mau. Seperti itu. Kok tidak bisa? Oke, saya coba lagi ya. Nah, jadi seperti itu. File, ini adalah menu yang kemarin saya jelaskan. Ini ada file. File di sini berisi new untuk membuka untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian open untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan. Save tadi untuk menyimpan. Tadi sudah Ustazah praktekkan save ketika Ustazah ingin menyimpan. Kemudian ada save as dan juga print yang digunakan untuk mencetak file yang akan dicetak, seperti itu ya. Kemudian setelah file di sini, di sebelah file ada home. Home di sini berisi pilihan-pilihan yang memudahkan kita untuk mengetik pada Microsoft Word. Misalnya Ustazah ketik namanya Ustazah lagi ya. Ustazah ingin mengubah jenis hurufnya. Di sini Ustazah merubah jenis hurufnya. Kakak tinggal klik tanda panah yang ke bawah ini. Kakak tinggal klik sebelumnya kakak harus blok terlebih dahulu ya. Cara memblok ini kakak bisa klik CTRL yang ada di keyboard, kemudian kakak tinggal CTRL plus A, atau kakak klik pada kursor, klik pada mouse atau pada mouse di laptop, kakak tinggal klik kemudian seperti ini, harus diblok terlebih dahulu baru bisa diubah namanya ya. Nah, Ustazah pilih Times New Roman misalnya, kan dia akan berubah seperti ini. Ustazah tunjukkan lagi ya. Misalnya Ustazah ganti ini. Nah, dia akan menyesuaikan. Jadi di sini ada beberapa pilihan model atau jenis huruf, model huruf sesuai dengan yang kakak inginkan. Kakak tinggal pilih kemudian diklik, seperti itu dia akan menyesuaikan. Nah, selain itu juga bisa mengubah ukuran huruf seperti ini. Ini adalah pilihan untuk mengubah ukuran huruf, kemudian di sebelahnya ini untuk mengubah ukuran dan mengubah jenis hurufnya. Atau kakak bisa klik ini. Nah, bisa klik ini untuk mengecilkan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kakak juga bisa mengubah warna di sini. Ini perhatikan kursor yang bergerak ini ya. Misalnya coba diblok, tetap diblok. Kata yang ingin dirubah itu harus diblok terlebih dahulu ya. Di sini misalnya Ustazah pakai berwarna biru seperti ini. Kemudian ini untuk menebalkan bold. Di sini fungsinya untuk menebalkan. Kemudian ini untuk memiringkan. I, kemudian U underline di sini berfungsi untuk memberikan garis bawah. Jadi ini ada bold, perhatikan kata yang muncul, bold di sini untuk menebalkan. Kemudian italic di sini berfungsi untuk memiringkan, membuat tulisan menjadi miring, cetak miring. Kemudian U di sini untuk memberikan garis bawah, seperti itu, underline ya. Nah, selain itu di sini ada pilihan untuk letak misalnya kakak ingin letaknya di kiri, di rata kiri, kakak tinggal klik ini rata kiri, kemudian ini center untuk tengah. Misalnya ketika kita ingin memberikan judul, misalnya ini judulnya ya. Ustazah kasih judulnya di sini. Judul harus di tengah. Nah, kita ingin membuat puisi atau membuat sebuah cerita. Jadi pada bagian atas kita jadikan judul, kita letakkan di
rata tengah, jadi kita pilih center. Pada pilihan ini yang berwarna biru ini, center. Kemudian kita untuk isinya kita ingin menjadikan dia rata kiri misalnya, jadi kita pilih ini rata kiri seperti itu ya. Nah, ini adalah hari ini kita cukup membahas file. Jadi ini ada file yang seperti tadi usah dijelaskan, ada new, open, kemudian save as, ada print juga untuk mencetak seperti itu. Kemudian ada home. Di sini home ada beberapa pilihan pada home seperti ini. Nah, selain itu pada home kita juga bisa untuk memberikan nomor. Klik ini, numbering. Kita pilih yang tanda panah ke bawah. Kita pilih angka 1, 2, 3. Misalnya kita mengetik ini. Kemudian kita pilih enter pada keyboard. Nah, dia otomatis akan muncul nomor 2. Kita enter lagi, kemudian otomatis muncul angka 3 seperti itu. Nah, kita juga bisa mengubah angka ini menjadi abjad. Kita klik lagi numberingnya, kita pilih yang abjad. Kita tinggal pilih model abjad yang seperti apa, abjad yang titik atau yang tanda kurung seperti ini. Ini adalah fungsi dari numbering. Kemudian jika kita tidak ingin menggunakan number atau abjad, kita bisa menggunakan simbol. Ini adalah bullet. Nah, kita klik tanda panah ke bawah, kita tinggal pilih model seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini pilihannya ada di home ya. Kita harus aktifkan dulu home-nya. Kita tinggal pilih simbol apa yang kita inginkan seperti ini ya. Ada berbagai macam simbolnya. Kayak seperti ini. Kemudian ketika kita ingin mengubah lagi, di sini ada pilihannya. Jadi di pilihan ini terdapat berbagai macam pilihan untuk mengubah jenis huruf, memberikan angka, memberikan simbol, kemudian untuk memberikan nomor seperti itu ya. Seperti ini usah saya klik ini. Jadi selain itu juga kita bisa memberi spasi pada kata yang cerita yang kita buat atau hasil ketikan kita bisa mengatur spasinya dengan cara klik line and paragraph spacing. Kemudian kita klik panah bawahnya, kita tinggal pilih spasinya mau 1 atau 1,15. Jika kurang lebar kita bisa tambah lagi seperti ini ya. Kita bisa mengatur spasi ketika kita ingin membuat cerita atau puisi atau surat, kita bisa mengatur jaraknya. Jika terlalu lebar atau terlalu sempit seperti itu dengan cara mengklik line and paragraph spacing. Jadi line and paragraph spacing ini berfungsi untuk mengatur spasi atau jarak pada hasil kerja kita seperti itu ya. Ini ada just div untuk mengatur rata kanan kiri. Jadi ketika kita membuat sebuah cerita, kita ingin membuat itu rapi, kita pilih just div. Ini untuk rata kanan, jadi tulisannya akan minggir ke sebelah kanan semua seperti ini. Rata kiri, minggir rata kiri, kemudian tengah akan berada di tengah-tengah lembar kerja kita seperti itu ya. Semoga hari ini kita cukup membahas menu yang ada di file dan juga ada di home. Minggu depan kita akan membahas insert dan juga pilihan tab menu yang lainnya ya. Semoga materi hari ini semoga bisa dipahami dengan baik, dan juga jika ada yang bertanya silahkan bertanya pada kolom komentar. Jika punya laptop di rumah bisa dipraktekkan segera. Yang tidak punya laptop
tidak usah membeli, insya Allah ketika nanti kita sudah masuk sekolah, kita praktek secara bersama-sama di sekolah ya Kak ya. Nah, Ustazah akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.